Hai teman-teman politisi muda dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan aku Devi Indriana. Di video kali ini aku akan menyampaikan beberapa hal tentang fenomena yang masih hangat untuk dibicarakan. Teman-teman politisi pasti tahu, baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita-berita kriminal yang tersangkanya tidak lain adalah seorang ibu. Diduga depresi adalah faktor utama yang menyebabkan kaum perempuan atau ibu-ibu melakukan tindak kejahatan. Kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai seorang ibu patut prihatin dengan kejadian ini. Karena pada kenyataannya, ibu rumah tangga lebih rentan mengalami depresi. Mengatur rumah tangga dan menjaga anak-anak itu tidak semudah apa yang kita pikir. Sebab itu semua tidak hanya membutuhkan kesehatan fisik yang prima, tapi juga mental yang stabil. Nah, faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan depresi? Tentunya yang dialami oleh seorang ibu, seorang istri, dan umumnya seorang perempuan. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi dengan pasangan. Teman-teman politisi pasti tahu ya, seorang yang sudah mempunyai pasangan itu lambat laun akan berkurang komunikasinya, entah itu karena capek, entah itu karena sibuk dengan dunianya sendiri, entah itu karena sudah terbiasa untuk tidak berkomunikasi. Itu justru bahaya karena bisa menambah faktor depresi yang akan dialami oleh perempuan, khususnya ibu-ibu. Nah, untuk bapak-bapak, misalkan istri kalian bercerita banyak hal, apalagi hal yang nggak penting, dengerin aja sampai selesai, karena percayalah, dengan mendengarkan itu akan meningkatkan rasa percaya diri pada pasangan bahwa dia bisa menjalani kehidupannya. Faktor yang kedua yaitu kurangnya bersosialisasi. Kurangnya bersosialisasi ini biasanya karena merasa minder. Minder nih karena aku nggak bisa seperti ini, karena aku nggak bisa seperti itu, karena aku ini dan itu. Nah, mulai sekarang hilangkan rasa minder itu, mulailah bersosialisasi dengan hal kecil, yaitu mungkin bermain ke tetangga sebelah, atau mungkin mulai ngajak ngobrol teman-teman kalian. Alasan yang berikutnya yaitu mungkin karena nggak ada waktu. Nah, untuk ibu-ibu yang baru saja menikah, apalagi baru mempunyai anak atau masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil, alasan itu pasti keluar. Alasan itu pasti menjadi alasan utama, yaitu karena nggak ada waktu. Kalau sudah seperti itu, manfaatkanlah gadget kalian untuk bisa tetap bersosialisasi dengan teman-teman kalian. Faktor yang berikutnya yaitu cobalah menghargai diri sendiri. Banyak sekali perempuan, apalagi ibu muda, yang mulai tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Jika kalian sudah merasakan seperti itu, cobalah lihat ke cermin dan katakan pada diri kalian sendiri bahwa kalian itu istimewa. Kalian istimewa, kalian sempurna, dan kalian layak untuk bahagia. Karena biasanya perempuan yang sudah menikah itu akan mengalami banyak perubahan dari sebelum menikah. Karena perempuan itu akan memasuki dunia baru dalam pernikahan, yaitu banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan dan harus dilakukan. Faktor yang keempat yaitu tekanan. Sebelum menikah, tekanan terjadi karena diri sendiri ataupun sahabat. Nah, setelah menikah, apalagi punya anak, tekanan itu akan bertambah. Bagaimana menjadikan tekanan itu sebagai motivasi untuk bisa lebih baik lagi? Misalkan ada seseorang yang mengatakan, wah itu seorang ibu sibuk sendiri sampai anaknya tidak terurus. Jika anak kalian belum bisa diarahkan untuk mendapatkan prestasi, coba kalian sendiri
yang berpikir bagaimana untuk mendapatkan prestasi itu. Jadi ketika ada orang lain yang mengatakan, wah sibuk sendiri sampai anaknya nggak terurus, itu ada pembenaran, ada alasan kenapa meninggalkan anaknya untuk beberapa saat, atau mungkin tetangga kalian jarang nih lihat kalian bareng sama anak kalian. Nah, itu bisa menjadi alasan ataupun bisa menjadi pembenar. Oh, ternyata dia nggak sibuk bisnis ini, sehingga dia mendapatkan ini, menghasilkan ini. Cobalah jadikan tekanan itu sebagai motivasi kalian untuk bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Faktor yang kelima yaitu ekonomi. Faktor ekonomi ini tidak hanya terjadi pada seorang perempuan yang sudah menikah, tapi juga seluruh manusia di muka bumi ini. Untuk mengatasi faktor yang pertama sampai yang kelima ini, itu kalian tidak bisa melakukannya sendiri. Kalian harus melakukan itu bersama dengan pasangan kalian. Karena apa? Karena faktor pendukung terbesar dari hidup kalian adalah pasangan kalian. Kembali lagi ke faktor ekonomi, bagaimana sih caranya agar kita tidak kesulitan ekonomi? Nah, kalau kita tidak bisa bekerja di luar karena memang masih mempunyai anak kecil atau ada faktor-faktor lain, kita bisa memanfaatkan apa saja, terutama gadget kalian, untuk bisa melakukan jual beli online. Apapun jual beli online itu, yang penting kalian bisa menghasilkan sesuatu agar tidak kesulitan ekonomi. Nah, itu tadi faktor-faktor yang bisa mengurangi tingkat depresi oleh kaum perempuan ya, terutama ibu-ibu, agar bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sejatinya orang yang mempunyai banyak masalah adalah orang yang kuat di mata Tuhan. Jadi tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur. Saya Devi Indiana. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, Politisi Muda.